salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Manado. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya, teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam memudahkan manusia untuk dapat saling berhubungan dengan cepat, mudah, dan terjangkau. Dengan kata lain, teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah dan mempertinggi kualitas hidup manusia. Peranan teknologi informasi dan komunikasi pun memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan kita sehari-hari yang perlu kita ketahui. Dampak positif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam bidang pendidikan, dapat mencari informasi-informasi pendidikan melalui internet sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan guru dan teman-teman. Munculnya media elektronik sebagai penunjang pembelajaran, menjadikan metode-metode baru dalam kegiatan pembelajaran sehingga tidak merasa jenuh. Efisiensi waktu karena tugas dapat dikirimkan melalui via online. Dan dengan adanya perpustakaan online atau e-library, siswa dapat mencari buku yang diinginkan. Yang kedua, dalam bidang informasi dan komunikasi, dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dan mendapatkan informasi lengkap mengenai keadaan yang terjadi di suatu daerah yang jauh dari kita. Yang ketiga, dalam bidang keuangan dan perbankan, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM atau anjungan tunai mandiri dari bank tersebut. Semua transaksi dapat dilakukan, bahkan dengan bantuan internet, seseorang juga mudah melakukan cek saldo, transfer ke rekening lain melalui komputer ataupun smartphone. Yang keempat, dalam bidang sosial, kompetisi yang tajam sehingga mendorong generasi muda yang berwawasan luas, menumbuhkan rasa percaya diri, sangat berperan penting terhadap peningkatan jiwa sosial masyarakat. Dengan mudahnya orang-orang menggunakan sosial media, sehingga pemanfaatannya semakin meningkat, seperti sharing pengalaman atau berbagi berita, sehingga dimanfaatkan sebagai forum jual beli. Dan mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa, seperti musik, film, fashion, maupun furniture, ke negara-negara lain. Dan mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Selanjutnya, dalam bidang pemerintahan, pelayanan yang sudah lebih baik kepada masyarakat, informasi akurat juga disediakan 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu di banyak kantor. Informasi juga dapat dicari melalui kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang langsung ke kantor pemerintahan. Selanjutnya, dengan adanya peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Dan dengan adanya jaringan sistem informasi online antar instansi pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk dapat mengakses seluruh data dan teknologi informasi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Selanjutnya, dalam bidang kebudayaan, bisa membantu untuk memperkenalkan kebudayaan dalam negeri secara global. Melalui TIK juga memudahkan para pengrajin produk-produk kebudayaan lokal untuk bisa mempromosikannya ke luar negeri. Dampak negatif adalah yang pertama, perubahan dalam komunikasi. Perubahan yang paling terlihat dari perkembangan internet ini adalah orang-orang cenderung memilih berkomunikasi melalui ponsel ketimbang datang langsung untuk bertemu secara tatap muka. Hal tersebut dapat mengurangi kualitas dari komunikasi tersebut. Selain itu, orang yang sudah kecanduan dengan internet cenderung lebih individualis. Yang kedua adalah penjajahan budaya.
Memang bagus dalam mempelajari budaya asing, akan tetapi akibat yang ditimbulkan adalah orang-orang yang akan lebih mencintai budaya asing ketimbang budayanya sendiri. Jika seperti itu, secara tidak langsung budaya lokal akan terjajah oleh budaya asing. Akibatnya, nilai-nilai budaya yang sudah turun-temurun akan hilang, dan identitas budaya negara setempat juga akan hilang. Yang ketiga adalah menurunnya moral. Selain budaya positif, budaya negatif juga dapat diakses dengan mudah dari internet. Contohnya saja pornografi, kekerasan, dan juga budaya buruk lainnya. Jika yang ditiru adalah budaya negatifnya, maka moral suatu bangsa akan menurun, terutama untuk remaja dan juga anak-anak. Maka dari itu perlu adanya filter ketika suatu budaya masuk ke tanah air. Yang keempat adalah terciptanya antisosial. Kemajuan teknologi juga dapat membuat seseorang akan lebih menikmati waktunya dengan komputer dan di rumah ketimbang bersosialisasi dengan orang lain. Salah satu bahaya kecanduan internet adalah dapat menciptakan antisosial di dalam dirinya. Padahal manusia adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan manusia yang lain. Yang kelima adalah komunikasi keluarga menjadi berkurang. Efek dari internet pun juga berpengaruh terhadap komunikasi dalam keluarga. Keluarga pun lebih banyak memainkan gadget dibandingkan mengobrol satu sama lain mengenai apa yang terjadi hari ini. Hal tersebut juga akan membentuk budaya baru di dalam keluarga. Keenam, gaya pakaian yang mulai berubah. Dulu gaya pakaian yang dikenakan terkesan lebih sopan. Namun sekarang, di era modernisasi ini, terdapat perubahan yang signifikan, di mana baju ala kebarat-baratan mulai merajalela. Jika baju yang dikenakan masih sopan, itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi faktanya, baju yang terlihat kurang bahan justru disukai oleh anak muda sekarang. Sebab menurut mereka, pakaian semacam itu nampak gaul dan keren. Tapi jika seperti itu terus, generasi selanjutnya mungkin tidak akan mengenal kembali pakaian tradisional daerah setempat. Yang ketujuh, kesenian tradisional mulai ditinggalkan. Dengan adanya kemajuan teknologi yang luar biasa ini, kesenian tradisional akan terancam punah. Sebab generasi penerus mungkin akan beranggapan bahwa budaya tradisional adalah budaya yang kuno, tua, dan tidak menarik sama sekali. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh sosial media yang menunjukkan berbagai seni yang modern. Dan sebelum kesenian tradisional benar-benar dilupakan, sudah seharusnya kita menumbuhkan rasa kebanggaan dan kelestarian seni tradisional tersebut kepada generasi penerus. Sebab seni tradisional termasuk salah satu identitas negara. Yang kedelapan, individualis. Dengan dimudahkannya teknologi informasi, seseorang pun akan merasa bahagia hanya dengan berbekal smartphone atau komputer. Padahal manusia itu adalah makhluk sosial, artinya manusia membutuhkan manusia yang lain untuk hidup. Jika seperti ini, dapat mengancam kejiwaan dan juga jiwa sosialnya. Kemudian ada juga dampak-dampak negatif lainnya seperti oknum-oknum yang memanfaatkan situs seperti Facebook sebagai media perkenalan yang didasari modus penculikan. Ada juga pelanggaran hak cipta yang meliputi pembajakan software atau pemakaian tanpa seizin pembuat karya. Dan juga cybercrime, yaitu kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer atau jaringan komputer sebagai alat sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Contohnya seperti penipuan penjualan barang secara online, penipuan kartu kredit, dan lainnya. Kesimpulan, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi mulai dirasa mempunyai dampak yang positif karena dengan berkembangnya teknologi informasi, dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Akan tetapi semua itu tidak terlepas dari sisi negatifnya seperti yang telah dijelaskan di atas. Sungguh sangat disayangkan, seiring dengan berkembangnya era globalisasi di negara kita, masalah teknologi informasi masih belum merata atau masih ada kesenjangan. Untuk itu, semua pihak harus mulai memikirkan program untuk meningkatkan dan memeratakan akses terhadap teknologi informasi di dunia pendidikan.